Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan RZ Kampung. Kali ini RZ Kampung berada di kampung, betul-betul kampung ya. Ini terpencil ya guys. Wah, luar biasa. Namun hati RZ Kampung ini terbuka, pemikiran RZ Kampung terbuka dengan apa yang dilakukan oleh Ponpes Pondok Pesantren Al Zaitun. Kenapa demikian? Karena RZ Kampung melihat betul-betul ya ada suatu titik kebangkitan, baik dari sisi pembangunan, bahkan dari sisi pendidikan. Itu yang RZ Kampung lihat dari kampung ini luar biasa aja itu. Ya, sekarang RZ Kampung mendengar dari Robin Simanulang ya kemarin waktu beliau menjenguk AS Panji Gumilang ya, beliau memberikan semangat ya, AS Panji Gumilang memberikan semangat kepada kita. Itu masih di tahanan, beliau memberikan semangat kepada kita bahwa dia sangat siap dan ini adalah lompatan perjuangan, begitu kata beliau. Nah, kita yang ada di kampung itu sangat lega dan sangat senang ya, mendengar pembicaraan Syekh Panji Gumilang melalui Robin Simanulang yang kemarin menjenguk. Nah ini ya, RZ Kampung ya, menyesalkan terjadi bahwa AS Panji Gumilang itu menjadi tersangka ya. AS Panji Gumilang itu sosok visioner, visionernya Pancasilais ya, visionernya toleransi, perdamaian ya, itu luar biasa tokoh seperti itu, bisa menyatukan berbagai agama ya. Ya, kita lihat dari kemarin juga dari satu syuro ya, kita lihat banyak kalangan-kalangan dari lintas agama yang berkunjung ke Ponpes Al Zaitun. Itu memberikan dukungan semua dari agama A sampai agama Z, itu memberikan dukungan kepada AS Panji Gumilang. Itu adalah contoh toleransi yang sebenarnya. Jadi persatuan Indonesia itu terwujud di sana ya. Dan ini mengakibatkan ya, kenapa AS Panji Gumilang sampai digiring ya, karena ada framing ya. Ada tekanan-tekanan besar yang tidak menyukai tentunya. Kemudian media-media itu sangat berperan besar ya, memberitakan hoax, memberitakan fitnah, memberikan framing ya, pokoknya framing ya, nggak tahu framing itu tekanan-tekanan begitu ya. Karena sampai hari ini terus saja pemberitaannya negatif terhadap Al Zaitun. Saya tekankan, Al Zaitun itu titik awal kebangkitan Indonesia. Bayangkan, Al Zaitun baru satu ada di Indramayu, baru 2,5% kata AS Panji Gumilang, belum 100%. Berarti Al Zaitun itu akan didirikan dari berbagai provinsi atau kota lah istilahnya. Itu baru satu sudah demikian menggemparkan Indonesia ya, dengan pertaniannya, dengan pendidikannya, memiliki akreditasi A unggul yang sulit dicapai oleh pendidikan lain, tapi Al Zaitun itu bisa ya mencapai memiliki akreditasi A unggul itu dari pemerintah. Pemerintah mengakui dong tentunya bahwa Al Zaitun hebat ya, maka menilai memberikan akreditasi A unggul ya, begitu. Itu terus Al Zaitun itu mandiri ya guys, tidak dibiayai oleh pemerintah, bisa membangun, bisa menjadi manfaat kepada bangsa, kepada Indonesia dengan pendidikannya. Kemudian manfaat juga kepada masyarakat sekitar, memberikan coba kemarin kurban nih, saya lihat ya, Al Zaitun itu memberikan beras ya,
per kakak berapa kilo tuh. Kemudian daging kurban, wah, sampai bertonton itu kan habis ya, diberikan kepada masyarakat sekitar. Kemudian minyak, gula, itu Al Zaitun memberikan kepada masyarakat sekitar. Tanya masyarakat sekitar ya tentang manfaat adanya Al Zaitun. Itu pendidikan atau ponpes Al Zaitun mandiri, tidak bermodal dibantu oleh pemerintah, tapi bisa bermanfaat bagi rakyat sekitar, begitu. Apalagi kalau didukung oleh pemerintah ya. Tapi ini mah kelihatannya bukannya didukung, tetapi melihat pemberitaan-pemberitaan ini saya tidak tahu nih, aduh bagaimana ini ya. Kalau misalkan Al Zaitun itu memiliki APBD, APBN, wah luar biasa, bisa membangun beberapa Al Zaitun di Indonesia ini. Lihatlah, mandiri saja sudah bisa membangun semegah itu, hampir 1.800 hektar ya, tanah yang di Al Zaitun itu diberdayakan semua, dipakai pertanian, peternakan, luar biasa pokoknya, dipakai pembangunan dan sebagainya. Itu modal sendiri, berpikir sendiri, berkarya sendiri, bisa membanggakan Indonesia sampai internasional. Apalagi kalau memiliki APBD, APBN atau dibantu oleh APBD, APBN, luar biasa aja itu. Mandiri bisa seperti itu, apalagi kalau ada dukungan. Tetapi kumaha ayeuna mah ya Kang, ya Al Zaitun dipitnah oleh media-media yang memberikan narasi-narasi itu. Tapi media itu tidak tabayun, tidak pergi dulu ke Al Zaitun, menengok dulu ke Al Zaitun kan. Ya, memberikan narasi-narasi yang tidak jelas, sampai-sampai masyarakat kampung seperti saya ini melihatnya, aduh luar biasa. Katanya Syekh Panji Gumilang mengatakan Quran itu kalam Rasul atau pembicaraan Rasul. Sampai dari mana itu Syekh Panji Gumilang mengatakan seperti itu? Video-video Panji Gumilang itu tidak seperti itu. Ya. AS Panji Gumilang itu tidak pernah mengatakan Quran itu adalah karangan Rasul atau ucapan-ucapan Rasul. Disimpulkan yang tidak benar ya, bahwa Al-Quran itu adalah karangan Rasul, ucapan Rasul. Bukan seperti itu. Kapan AS Panji Gumilang itu bicara seperti itu? Nah, ini yang terjadi. Wah, ternoda umat Islam cenah ya gitu, atau agama Islam ternoda. Padahal AS Panji Gumilang itu agamanya Islam. AS Panji Gumilang itu mengaku tidak pernah menodai agama-agama lain, apalagi agamanya sendiri. AS Panji Gumilang itu pendidik, kelasnya itu bukan kelas nasional lagi, kelasnya itu kelas internasional. Mana mungkin beliau punya pikiran seperti itu? Ini mah aduh, digoreng berita-beritanya sedemikian rupa, kemudian diupload, sampai-sampai RZ tahu, sampai-sampai orang kampung seperti RZ ini tahu. RZ sangat sedih ya, orang kampung yang bodoh yang tidak tahu apa-apa melihatnya. Luar biasa ya pemberitaan-pemberitaan ini. Namun kita terus suarakan hati nurani kita, pikiran kita merdekakan ya, supaya terbuka pikiran kita itu tidak boleh terbawa oleh media-media yang memberitakan hoax, yang memberitakan fitnah. Kita itu harus ya, terbuka pikiran kita. Ya, kenapa seperti itu? AS Panji Gumilang mengajarkan seperti itu. Kita harus toleransi dengan agama-agama lain. Kita harus jaga persatuan Indonesia. Kalau kita tidak toleransi dengan agama-agama lain, tidak akan terjalin sampai kapanpun persatuan Indonesia. Yang ada perdebatan, yang ada permusuhan, dan itu tidak dihendaki. Apa yang terjadi hari ini,
banyak gereja yang dibakar. Ya, agama ini menghina agama yang lain. Agama lain menghina agama ini. Saling gontok-gontokan. Itu yang terjadi hari ini. Kita harus ikut contoh toleransi perdamaian yang dikomandangkan oleh Al-Zaitun. Al-Zaitun itu luar biasa. Titik awal kebangkitan baik dari pembangunan, pertanian dan sebagainya itu ada di Al-Zaitun. Titik awal kebangkitan Indonesia ada di Al-Zaitun. Al-Zaitun itu ya memanage keuangan dengan tidak korupsi. Bayangkan modal kecil sampai sekarang asetnya 20 triliun. Berarti ya itu modal yang dari sumbangan-sumbangan ya kaum umat Islam dan sebagainya, dari umat-umat lain juga ada yang merasa ya dirinya memiliki uang kemudian memberikan secara ikhlas dan rela hati untuk pembangunan, untuk pendidikan Ma'had Al-Zaitun. Sekarang ya terbuka bahwa Al-Zaitun memiliki aset sampai 20 triliun, berarti betul-betul ada. Al-Zaitun tidak korupsi, betul-betul dipakai. Berbeda dengan orang-orang lain ya guys, hutang dan hutang terus. Aduh, ini mah luar biasa. Tetapi kenapa masyarakat ini membenci Al-Zaitun? Kenapa kita itu sangat ingin Al-Zaitun dan AS Panji Gumilang dimusnahkan, dipenjarakan? Kenapa Al-Zaitun itu mau direbut, mau diambil alih? Ini sangat luar biasa kejadian ini. Aduh, sangat prihatin RZ Kampung melihatnya. Tapi kita berdoa ya guys kepada Allah, semoga AS Panji Gumilang dikuatkan, disiapkan, dan ini adalah awal perjuangan, dan ini akan kata AS Panji Gumilang juga lompatan perjuangan. Kita lihat saja guys, ini masih panjang perjalanan kita. AS Panji Gumilang itu baru masih tahap tersangka, bukan terdakwa. Kemudian masih ada tahap-tahapan lagi, nanti puncaknya di persidangan. Persidangan secara umum kita akan melihat dan kita akan kawal, lihat dari kampung ya, kita akan melihat dari kampung bagaimana gagasan-gagasan beliau, fakta-fakta beliau mengutarakan apa yang terjadi sebenarnya. Hada walahu yal'ana wa yahpaduna. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bahasa-bahasa RZ Kampung memang begini adanya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.